Halo, assalamualaikum sahabat Permata Jonggol. Bertemu lagi dengan saya Dr. Tita di Tanya Dokter. Hari ini saya mewawancarai salah satu dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Permata Jonggol, Dr. Wita SPOG. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Tita. Akhirnya nih bisa juga saya kejar untuk ini melakukan Tanya Dokter. Ini dok, sebetulnya saya tuh ingin ketemu dokter karena saya penasaran dok tentang yang lagi hits nih ya, yang lagi banyak dibicarakan dan juga dilakukan oleh dokter-dokter spesialis OB/GYN di Indonesia, yaitu metode melahirkan tanpa rasa nyeri atau mengurangi rasa nyeri, yaitu metode ERAX ya dok ya. Boleh dong dok share ke kami gitu, apa sih sebetulnya metode ERAX itu dokter? Silakan. Baik dokter Tita, jadi metode ERAX ini sebenarnya bukan metode yang baru, tapi metode yang sudah lama sebenarnya, tapi baruin aja saat ini gitu kan. Enhanced Recovery After Cesarean Section, artinya suatu metode untuk mempercepat pemulihan pasien, untuk mempercepat mobilisasi pasien dan untuk mengurangi rasa nyeri. Dimana biasanya kalau misalnya metode yang klasik atau yang lama, pasien baru boleh miring kanan miring kiri itu 6 jam setelah operasi, kemudian baru bisa berjalan di 24 jam atau 1 hari pasca operasi, dan pelepasan kateter setelah pasien bisa jalan di 24 jam pos operasi. Akan tetapi dengan metode ERAX ini diharapkan pasien akan lebih cepat untuk mobilisasi, dengan harapannya pasien akan lebih lama untuk bisa berdampingan dengan bayinya gitu. Jadi 3 jam, 4 jam pasien sudah bisa untuk merasakan gerakan di kakinya gitu kan. Biasanya kan masih baal rasanya, tapi ini 3 jam, 4 jam udah bisa tuh untuk nekuk-nekuk kaki dan bisa diharapkan untuk jalan. Nah, kadang-kadang permasalahannya adalah persepsi nyeri pada masing-masing pasien gitu, apalagi pada pasien bekas operasi, di mana sebelumnya mungkin tidak memakai metode ERAX gitu kan, jadi masih takut-takut gitu. Tapi tidak ada masalah gitu, karena memang kalau untuk ERAX sendiri kita memakai multimodalitas atau berbagai dari obat nyeri gitu kan, nanti diberikan. Jadi memang harapannya adalah untuk mempercepat mobilisasi seperti itu. Dan untuk pelepasan Foley kateter sendiri atau kateter kencing itu bisa diharapkan 6-8 jam, sehingga juga meminimalisir ketidaknyamanan pasien karena penggunaan dari selang kencing. Itu dok. Gitu ya dok. Jadi ternyata perbedaannya memang lebih cepat ya dok, karena saya ini kan 3 kali SC ya, betul seperti yang dokter sebut tadi, bahwa baru boleh miring kiri miring kanan setelah 12 jam gitu ya dok ya. Baru boleh makan pun sama kita harus ketuk dulu ya. Oh iya, kalau misalnya soal makan itu sama. Nanti ketika ERAX, jadi kan puasa tuh makan padat itu 6 jam gitu kan. Kemudian 2 jam itu nanti sebelum operasi diberikan teh hangat manis supaya pasien, karena kadang udah 6 jam puasa namanya ibu hamil, pasti kan rasanya aus ya, bawaannya lapar, tapi nanti 2 jam sebelum operasi biasa diberikan akan teh hangat manis. Kemudian nanti setelah operasi 2 jam juga akan diberikan teh hangat manis. Kemudian pasien diminta itu lagi untuk mobilisasi seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah untuk mempercepat gerakan pasien supaya lebih nyaman, tidak ada pusing seperti itu. Wah, ini menyenangkan sekali ya. Berarti kalau ini jadi ibu-ibu yang memang harus sesar ya, karena maksudnya mungkin dalam keadaan tanggul sempit ya dok ya. Karena indikasi memang indikasi misalnya dengan ibu dengan mata minus yang lebih dari 7 kan kita tidak mungkin mengejar ya dok ya. Atau misalnya ibu-ibu yang memang punya resiko tinggi, jadi tidak perlu takut lagi untuk melakukan sesar dengan metode ERAX ini ya dokter. Sebetulnya ini berarti ada di obat-obatannya kali ya dok ya, lebih aman ya. Iya, kalau untuk teknik operasi sebenarnya sama ya. Teknik operasi tidak ada yang lebih superior atau tidak ada yang lebih unggul ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Cuma hanya di bagian anestesi saja mungkin diberikan multimodalitas obat nyerinya, jadi tidak cuma 1 macam, tapi mungkin 2 atau 3 macam seperti itu. Baik dokter, menarik sekali. Terima kasih dokter ini sharingnya. Jadi sahabat Permata Jonggol, datang silakan ke Rumah Sakit Permata Jonggol untuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dokter Wita ini enak banget loh untuk
edukasinya, untuk konsultasinya. Beliau praktek di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk jadwalnya nanti bisa lihat di sini. Dan Rumah Sakit Permata Jonggol menerima pasien umum, BPJS dan juga asuransi. Kalau ingin konsultasi dengan Dokter Wita menggunakan jaminan asuransi atau pribadi, bisa melakukan pendaftaran secara online dulu di 0857 1000 6822. Dokter, bisa nggak sih konsultasi online, Dok, untuk hal-hal kecil, misalnya ada pasien mau nanya nih, saya pusing banget, itu bisa nggak telekonsultasi, Dokter? Kalau telekonsultasi biasanya di nomor WhatsApp yang tadi, kemudian nanti bisa dikonsulkan ke saya. Biasanya juga gitu. Jadi bisa ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil, hanya untuk konsultasi ringan, misalnya boleh nggak minum obat ini lagi hamil, boleh nggak bagaimana, bisa melakukan telekonsultasi di nomor yang sama ya, 0857 1000 6822. Dokter Wita, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, dan ibu-ibu silakan berkunjung ke Dokter Wita, konsultasikan kehamilan ibu-ibu semuanya dan periksakan ya. Walaupun nggak hamil, kita bisa juga memeriksakan hal yang lain ya, Dokter ya. Untuk hamil juga bisa. Betul, yang gadis-gadis misalnya nih menstruasinya tidak teratur, bisa atau juga untuk screening lesi abnormal atau kanker serviks juga bisa. Ya, baiklah. Terima kasih Dokter Wita. Sama-sama. Salam sehat selalu sahabat Permata. Sampai jumpa.